Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas modul 8 untuk mata kuliah Perspektif Pendidikan. Modul 8 ini membahas mengenai kurikulum di sekolah dasar. Pada modul 8 ini terdapat dua kegiatan belajar. Yang pertama yaitu kegiatan belajar 1, di mana yang dibahas ialah hakikat kurikulum di sekolah dasar, dan yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar. Pada bahasan KB 1 mengenai hakikat kurikulum di sekolah dasar, yang A yaitu dibahas mengenai kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kedudukan kurikulum ini sesuai dengan pengertian kurikulum yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lebih tepatnya pada pasal 1/19 yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi melalui pengertian kurikulum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dapat dikatakan bahwa kurikulum ini memiliki kedudukan yang sangat-sangat penting di dalam pendidikan, di mana kurikulum ini merupakan pusat dari pendidikan itu sendiri. Dengan jika tanpa adanya kurikulum, maka pendidikan itu tidak akan berlangsung. Kemudian yang bagian B. Bagian B ini membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Setelah kita mengetahui bahwa kedudukan kurikulum di dalam pendidikan ini sangat penting dan diperlukan pengembangan agar terjadinya pembaharuan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sejalan dengan pentingnya kedudukan kurikulum di dalam pendidikan itu, maka dalam pengembangannya pun tidak sembarangan, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, salah satunya prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum ini, di mana prinsip pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip efektivitas, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip fleksibilitas, dan yang kelima adalah prinsip berkesinambungan. Selanjutnya, setelah membahas mengenai kedudukan, prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai standar kompetensi lulusan dan karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar. Di SD hendaknya diletakkan pada pembentukan hal-hal berikut. Jadi ada 4 standar kompetensi lulusan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ini. Yang pertama, hendaknya menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, terus kecakapan berhitung, kemampuan berkomunikasi. Nah, untuk mencapai keempat ini, maka kurikulum di SD ini hendaknya diletakkan pada pembentukan beberapa hal. Yang pertama yaitu kemalekwacanaan atau literasi, yang kedua kemampuan berkomunikasi, yang ketiga kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, yang keempat yaitu kemampuan bernalar. Standar kompetensi lulusan sekolah dasar tersebut dikuasai peserta didik melalui pembelajaran berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Guru SD merupakan guru kelas yang mempunyai tugas utama mengajar 5 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Setelah kita membahas mengenai KB pertama, selanjutnya yaitu KB kedua mengenai karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar. Kalau kita membahas mengenai karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar, maka erat kaitannya dengan kurikulum. Di sini kita akan membahas mengenai hakikat dari KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum yang bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh satuan pendidikan. Meskipun KTSP bersifat desentralistik, kurikulum yang dikembangkan satuan pendidikan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan secara nasional.
KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pada hakikat KTSP ini juga dibahas mengenai tujuan pendidikan di sekolah dasar. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, setelah tujuan dari pendidikan, yang dibahas adalah struktur dan muatan kurikulum di sekolah dasar. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Aspek-aspek yang harus tercantum dalam struktur dan muatan kurikulum mencakup mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Setelah hakikat KTSP, kemudian yaitu latar belakang KTSP. Jadi pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan atau KTSP ini merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah dengan diberikannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan wewenang pembangunan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan. Landasan filosofi dan teoris yang melatar belakangi pengembangan KTSP adalah yang pertama yaitu kurikulum harus dimulai dari lingkungan yang terdekat. Yang kedua, kurikulum harus mampu melayani pencapaian tujuan pendidikan nasional maupun satuan pendidikan. Serta yang ketiga yaitu proses pengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan KTSP. Prosedur pengembangan KTSP ini ada 3 langkah utama, yaitu langkah yang pertamanya harus dilakukan dengan penyusunan KTSP adalah analisis konteks yang mencakup kegiatan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, biaya serta program-program. Dan yang ketiga yaitu menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Setelah langkah pertama tadi, selanjutnya hasil analisis konteks tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kemampuan yang harus dimiliki peserta didik sebagai strategi dan implementasi dari kurikulum. Dan langkah berikutnya adalah menyusun silabus. Silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Silabus disusun untuk seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran atau tema selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Setelah tadi dibahas hakikat KTSP, latar belakang KTSP, prosedur pengembangan KTSP secara umum, yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu tim penyusun yang terdiri dari guru, konselor, dan kepala sekolah. Yang kedua yaitu komite sekolah. Yang ketiga narasumber. Ini bisa berupa ahli kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat yaitu dinas pendidikan, serta yang terakhir yaitu pihak lain yang terkait. Itu saja sedikit pembahasan dari saya mengenai Modul 8 mata kuliah perspektif pendidikan, membahas mengenai kurikulum sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.